A sendiri dapat memfotokopi 30 halaman dalam 10 jam, sedangkan A dan B bersama dapat memfotokopi 240 halaman dalam 2 hari. Berapa jam B dapat memfotokopi sendiri sebanyak 20 halaman? Jadi diketahui di sini, A dapat memfotokopi 30 halaman selama 10 jam. Kemudian A dan B dapat memfotokopi 240 halaman dalam waktu 48 jam. Nah, pertanyaannya adalah berapa jam B dapat memfotokopi sendiri sebanyak 20 halaman. Dari sini kita bisa mencari berapa banyak yang dapat difotokopi oleh masing-masing A dan B dengan bentuk persamaan seperti ini. Coba lihat. Karena A dapat menyelesaikan 30 halaman dalam 1 jam, maka dalam 10 jam, maka dalam waktu 1 jam A dapat menyelesaikan 30 per 10 jam. Ini untuk yang A ya. Kemudian ditambah dengan di soal tadi diketahui bahwa B dapat memfotokopi 20 halaman. Ini berarti 20. Nah, dibagi dengan kita misalkan jam B itu adalah B, ini yang akan kita cari, sama dengan jumlah A ditambah dengan B tadi, ini kan A nih, ditambah dengan B. Jika mereka bekerja bersama, jumlah yang dapat difotokopi adalah 240 halaman. Kalau untuk 1 jam, berarti 240 halaman dibagi dengan 48 jam. Karena tadi dalam waktu 48 jam ya. Ini nih. Artinya gini. Kalau 30 halaman, menghabiskan waktu 10 jam. Jadi untuk 1 halaman, berarti dapat menghabiskan waktu 30 bagi 10. Jadi ini 3. Untuk 240 halaman, menghabiskan waktu 48 jam. Jadi kalau untuk 1 jam, berarti 240 bagi, ini dia nih, 240 dibagi dengan 48. Nah, gitu. 30 bagi 10 sama dengan 3, ditambah dengan 20 per B, sama dengan 240 bagi 8, 48 sama dengan 5. Jadi 20 per B sama dengan 5 kurang 3, sama dengan 2, maka B sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh B untuk memfotokopi 20 halaman secara sendirian yaitu selama 10 jam. Jawabannya adalah yang B. Soal berikut. Seorang siswa menghitung rata-rata sekelompok bilangan dan hasilnya adalah 60. Jadi rata-rata misalkan sekelompok bilangan tersebut adalah 60. Kemudian ketika dihitung ulang oleh temannya, hasilnya ternyata 62. Jadi sebenarnya X-barnya itu harusnya 62. Nah, setelah dicek, ternyata ada bilangan yang sebenarnya 80. Jadi bilangan yang sebenarnya itu harusnya 80, tetapi terbaca oleh temannya adalah 60. Nah, jadi ada kesalahan ya. Nah, dari sini pertanyaannya adalah banyak bilangan dalam kelompok tersebut adalah, nah jadi karena ada data yang tertukar, tadi ya, kita bisa membuat bentuk persamaannya seperti ini. Rata-rata yang pertama adalah 60 sama dengan ini jumlah data yang tidak tertukar ditambah dengan data yang tertukar tadi atau yang salah hitung tadi yaitu adalah 60. Kemudian dibagi dengan kita misalkan jumlah bilangan tersebut adalah Y. Ini persamaan yang pertamanya. Untuk persamaan yang kedua, caranya juga seperti itu. Jadi harusnya rata-ratanya itu adalah 62. Kemudian bilangan yang
tidak salah hitung atau bilangan sebenarnya, ditambah dengan yang tertukar tadi, yaitu 80 dibagi dengan Y. Ini persamaan yang kedua. Nah, setelah itu, dari persamaan 1 dan 2, kita bisa melakukan eliminasi. Ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 60Y, kali silang aja ke sini ya teman-teman. X tambah 60, kemudian ini jadi 62Y, X tambah 80. Kita pindah ke atas sini ya. Jadi 60Y sama dengan X tambah 60. Di sini ada 62Y, X ditambah 80. Nah, kita kurang aja karena yang mau kita cari adalah nilai Y, berarti yang kita eliminasi adalah X-nya. 60 dikurang 62, negatif 2Y, kemudian 60 dikurang 80, negatif 20, sehingga Y sama dengan negatif 20 per 2, sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang D. Ibu Ucil adalah seorang penjual HP. Ia membeli HP tersebut seharga Rp1.350.000 dan ia ingin menjualnya dengan harga Rp1.890.000. Namun, karena HP tersebut lama lakunya, maka Ibu Ucil memberi diskon 15%. Berapa persenkah keuntungan yang diambil Ibu Ucil? Jadi, harga belinya sama dengan Rp1.350.000. Terus harga jualnya Rp1.890.000. Ini sebelum diskon ya. Diskon. Nah, harga jual setelah diskon sama dengan, karena diskonnya adalah 15%, berarti harga jualnya sekarang adalah 85% dari harga jual sebelumnya, yaitu 85/100 dikali dengan Rp1.890.000. Nah, ini saya sudah coba kali, kita buat langsung aja hasilnya sini ya teman-teman, Rp1.606.500. Nah, itu hasilnya harga jual setelah diskon. Pertanyaannya adalah berapa persen keuntungan yang diambil Ibu Uci? Jadi, untungnya sama dengan harga jual setelah diskon ya, harga jual setelah diskon dikurang dengan harga beli. Jadi, harga jual setelah diskon tadi adalah Rp1.606.500 dikurang dengan Rp1.350.000. Ini hasilnya sama dengan Rp256.000. Pertanyaannya adalah persentasenya. Persentase untung berarti sama dengan Rp256.000 jumlah untungnya dibagi dengan harga awal atau harga beli Rp1.350.000 dikali dengan 100%. Hasilnya sama dengan 19%. Jadi jawabannya adalah yang D. 7 finalis lomba menyanyi tingkat SMP di suatu kota berasal dari 6 SMP yang berbeda yang terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. Diketahui satu pria dan 1 wanita berasal dari SMP A. Jika urutan tampil diatur bergantian antara pria dan wanita, serta finalis dari SMP A tidak tampil berurutan, maka susunan urutan tampil yang mungkin ada sebanyak berapa? Jadi pertama kita misalkan dulu, P ini sebagai finalis pria, kemudian W sebagai finalis wanita, PA finalis pria dari SMP A, dan WA sebagai finalis wanita dari SMP A. Kita perhatikan bahwa di sini pria terdiri atas 4 orang dan wanita 3 orang.
Kemudian dari pertanyaannya, jika urutan tampil diatur bergantian antara pria dan wanita, serta finalis dari SMP A tampil tidak berurutan, maka susunan urutan tampil yang mungkin adalah, jadi yang pertama pria dan wanita itu harus selang-seling gitu ya, dan kemudian yang dari SMP A ini tidak boleh duduk atau tampil berurutan ya, tidak boleh tampil berurutan. Jadi misalnya pria, wanita. Nah, pria dari finalis dari SMP A, PA, itu tidak boleh berurutan dengan WA. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, susunan urutan tampil yang mungkin adalah, itu pertanyaannya ya. Jadi, kita buat dulu kemungkinan susunan tampilnya adalah sesuai dengan urutan yang ini, sesuai dengan syarat yang ini, bergantian antara pria dan wanita, kemudian tidak tampil berurutan. Jadi susunan yang mungkin adalah yang pertama, pria dari SMP A, kemudian wanita, karena wanita dari SMP A tidak boleh tampil berurutan setelah pria A, maka di sini tidak boleh WA ya. Kemudian pria lagi, kemudian WA, wanita. Wanita tadi harus ada 3, prianya ada 4. Jadi berikutnya adalah pria, seterusnya wanita, dan pria. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, PA-nya masih di sini, kemudian W, P, setelah itu W, P, WA, wanita dari SMP A, kemudian P lagi. Berikutnya, pria, wanita, pria dari SMP A, wanita, pria, kemudian wanita dari SMP A, dan setelah itu pria lagi. Kemungkinan yang keempat adalah pria, wanita dari SMP A, kemudian pria, wanita, pria dari SMP A, wanita, dan pria. Kemungkinan kelima, pria, wanita dari SMP A, pria, wanita, kemudian pria dari SMP A. Dan kemungkinan selanjutnya yang terakhir, pria, wanita dari SMP A, pria, wanita, pria dari SMP A. Perhatikan salah satu susunan dari yang saya buatkan tadi, misalkan yang pertama ini, pria dari SMP A, wanita, kemudian pria, wanita dari SMP A, pria, wanita, dan pria. Nah, dengan posisi pria dan wanita dari SMP A-nya tetap, kita anggap seperti itu ya, maka 3 pria dan 2 wanita bisa dipertukarkan. Jadi, urutan yang mungkin itu untuk yang ini adalah 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 kali 1. Saya ulangi ya. Jadi untuk yang ini, kemungkinan urutan yang mungkin itu adalah sebanyak 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Kita anggap saja ini PA-nya tetap, WA-nya tetap. Jadi kemungkinan yang bisa dipertukarkan itu adalah 3P dan 2W. Nah, 3P dan 2W yang bisa dipertukarkan itu sama dengan 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Ini untuk satu susunan yang tadi ya. Nah, sekarang kan ada 6 kemungkinan susunan nih di sini. Jadi, banyak keseluruhan urutan atau susunannya. Keseluruhan sama dengan 6 dikali dengan 12. Sama dengan 72. Jadi jawabannya adalah yang C. Ibu memiliki 1/3 bagian kue.
Kue tersebut dibagi secara adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Evan hanya memakan 1/2 dari bagian kuenya, sisa kue milik Evan diberikan kepada Iqmal. Bagian kue yang diterima Iqmal adalah, dari sini diketahui ibu, kita misalkan di sini IB sama dengan 1/3, kemudian kue tersebut dibagikan secara adil untuk Evan. Berarti kalau dibaginya sama adil, itu artinya sama banyak ya. Dibagikan ke 3 orang. Artinya, jumlah kue yang diperoleh oleh Evan atau jumlah kue yang diperoleh oleh Rizky dan Iqmal itu sama dengan banyak kue ibu tadi dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Atau sama dengan 1/3 dikali dengan 1/3. Sama dengan 1/9. Nah, ini banyak kue yang dimiliki oleh masing-masing anak setelah dapat bagian dari ibu tadi. Kemudian berikutnya, Evan hanya memakan setengah dari bagian kuenya. Jadi setengah bagian dari kue Evan itu sama dengan setengah dari 1/9. Karena bagian kue Evan tadi sebanyak 1/9 ya. Sama dengan 1/18. Pertanyaannya, sebentar sebelum masuk ke pertanyaan kita lihat dulu. Sisa kue milik Evan diberikan kepada Iqmal. Berarti kue Iqmal sekarang sama dengan yang tadi kue awalnya ada 1/9, 1/9, ditambah dengan sisa kue dari Evan. Sisa kuenya tentunya setengah dari 1/9 tadi ya, atau sama dengan 1/18. Ini sisa kue dari Evan. Kita samakan penyebutnya, 2 tambah 1, 3/18. Pertanyaannya, bagian kue yang diterima Iqmal adalah berarti yang ini yang dimaksud. Sama dengan 3/18. Oke teman-teman, demikian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.